Halo Sobat Ole, kali ini bersama saya Ibu Ia, kita akan membahas TO 14 bagian TPS Penelaran Umum. Kita mulai. Soal nomor 1. Berikut ini adalah pernyataan yang benar berdasarkan paragraf pertama. Kita lihat ya di sini. Kalimat di paragraf pertamanya, perambahan kawasan hutan serta perburuan liar mengakibatkan harimau Sumatera menyerang masyarakat sekitar kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Di sini adalah pernyataan sebab akibat, di mana penyebabnya perambahan kawasan hutan serta perburuan liar dan akibatnya harimau Sumatera menyerang masyarakat sekitar. Jadi, jika kita rubah ke dalam bentuk implikasi akan berubah menjadi jika harimau Sumatera tidak menyerang masyarakat kawasan sekitar, maka tidak terjadi perambahan kawasan hutan. Kita ingat ya, jika P maka Q itu ekivalen dengan jika negasi Q, maka negasi P. Jadi, untuk nomor 1 ini, jawaban kita adalah C. Oke, selanjutnya soal nomor 2. Jika resiko kematian harimau Sumatera akibat konflik dengan manusia tidak berkurang, maka kita lihat sini kalimatnya. Jika pelatihan dokter hewan dilakukan, maka dapat mengurangi resiko kematian harimau Sumatera akibat konflik dengan manusia. Jika resiko kematian harimau Sumatera akibat konflik tidak berkurang, berarti jika P maka Q, kemudian ada negasi Q, berdasarkan modus Tholen, P maka Q, pernyataan kedua negasi Q, kesimpulannya akan negasi P. Si P-nya tadi pelatihan dokter hewan dilakukan ya, berarti negasinya pelatihan dokter hewan tidak dilakukan. Jadi nomor 2 ini jawaban kita adalah yang D. Oke, selanjutnya soal nomor 3. Berdasarkan paragraf 1, dapat kita simpulkan bahwa dari tahun 2008 sampai 2015 terjadi konflik antara harimau dan manusia rata-rata titik-titik kasus per tahun. Jadi rata-rata kasusnya berapa per tahun ya? Kita lihat di sini. 2008 sampai 2015 berarti 8 tahun nih. Ada konflik sebanyak 120, sehingga rata-rata ya tinggal 120 dibagi 8. Ada 15 kasus per tahun. Jadi nomor 3 ini jawabannya yang A. Lanjut, soal nomor 4. Berikut ini adalah penyebab konflik harimau manusia menjadi permasalahan yang tidak kunjung usai. Kita lihat kalimat di paragrafnya ya. Penyebabnya, yang pertama, katanya area konfliknya luas. Berarti betul. Terus yang kedua, keterbatasan sumber daya pemerintah juga betul. Berarti 1 dan 3 udah betul. Sekarang kita cek. Sebagian daerah jumlah tenaga medis satwa liar terbatas. Di sana dikatakan semua daerah memiliki jumlah tenaga medis satwa terbatas, kurang tepat karena hanya sebagian. Kalau begitu, 4 juga pasti salah. Ya, jadi jawaban kita untuk nomor 4 ini adalah 1 dan 3, yaitu yang B. Soal nomor 5. Jika ketersediaan tenaga medis satwa liar atau dokter hewan mencukupi, maka proses pengobatan terhadap harimau terluka dan translokasi harimau karena ancaman manusia dapat dilakukan dengan baik. Daerah A tidak memiliki tenaga medis satwa liar dan dokter hewan yang mencukupi. Kesimpulannya, di daerah A, pengobatan terhadap harimau terluka dan translokasi harimau karena ancaman manusia pasti tidak dapat dilakukan dengan baik. Apakah pengambilan kesimpulan itu sudah tepat? Kita lihat di sini ya. Jika kita punya pernyataan, jika P maka Q, kemudian negasi P, maka itu tidak sah. Ya, tidak ada bisa menarik kesimpulan yang benar di sana, karena bisa saja Q terjadi, bisa saja Q tidak terjadi. Jadi untuk nomor 5 ini sudah pasti salah. Jadi jawabannya adalah yang C. Soal nomor 6. Semua peternak membuat kandang anti serangan harimau atau tiger-proof enclosure. Sebagian warga di daerah Gunung Leser bekerja sebagai peternak. Maka kesimpulan yang tepat. Lihat sini ya. Sebagian warga Gunung Leser membuat kandang anti harimau atau tiger-proof enclosure. Itulah yang paling tepat. Ya, karena ingat, ketika semua peternak wajib buat kandang dan sebagian warga Gunung Leser peternak, sehingga kita boleh mengatakan sebagian dari warga Gunung Leser peternak dan wajib membuat kandang. Ya, jadi jawabannya adalah yang C.
Oke, kita lanjut soal nomor 7. Berikut pernyataan benar berdasarkan grafik konflik harimau Sumatera di Taman Nasional Bukit Barisan. Lihat sini grafiknya. Jumlah kasus konflik harimau setiap tahun selalu meningkat. Salah ya, karena di sini ada ternyata yang menurun. Berarti 1 kurang tepat. Kalau 1 kurang tepat, otomatis 3 kurang tepat ya. Jika kasus konflik harimau meningkat, maka jumlah korban manusia pun meningkat. Kita lihat sini ya. Ketika ini harimau meningkat, ini malah turun. Betul? Ketika ini meningkat, ini tetap, ini malah turun juga. Ini meningkat, ternyata ini tetap. Jadi tidak selalu tepat. Berarti 2 juga salah. Ya, yang ketiga juga salah. Yang keempat, rata-rata jumlah korban manusia lebih sedikit dibanding jumlah kasus konflik harimau. Ya, karena rata-ratanya dia selalu hampir tidak pernah lebih di atas 5 ya. Jadi untuk nomor 7 ini jawaban kita adalah D, hanya 4 yang benar. Soal nomor 8. Jika semua program WRU berjalan lancar, maka jumlah kasus konflik harimau menurun sebanyak 20% dibanding tahun sebelumnya. Tahun 2016, semua program WRU berjalan lancar. Berarti kalau begitu, jika P maka Q, P terjadi, maka Q terjadi. Ya, jadi berdasarkan modus ponens kesimpulannya begitu ya. Jika P maka Q, P terjadi, maka Q pasti terjadi. Dan sini kita lihat optionnya. Jumlah kasus konflik harimau jumlah 30 kasus. Selisih kasus konflik harimau antara 2016 dan 2014 adalah 7 kasus. Kita lihat sini ya. 2016 kan menurut kriteria ya. Artinya konflik harimau tahun 2018 itu 80%. Itu turun sebanyak 20%. Nah, dari tahun 2015 80% ke 34, 27 kasus. Jadi yang asalnya ada 27, kemudian menjadi 20 kasus, sehingga selisihnya 7 kasus. Jadi option yang B ini adalah yang paling tepat. Soal nomor 9. Berikut adalah upaya pemerintah dalam rangka pemberian layanan internet untuk menunjang program mencerdaskan anak bangsa, kecuali, lihat di paragraf 1, kalimatnya tuh, pemerintah saat ini cukup konsen dalam membantu masyarakat mendapatkan akses internet antara lain dengan menyediakan beberapa tempat dengan hotspot. Jadi, pernyataan yang salah itu adalah yang C, karena dia dikatakan menyediakan semua tempat, sedangkan sediakan hanya beberapa tempat. Jadi yang kurang tepat, menarikan kesimpulan yang sesuai dengan paragraf 1 itu adalah kalimat yang C. Selanjutnya, soal nomor 10. Pernyataan yang benar berdasarkan paragraf 2 adalah, kita lihat ya, di paragraf 2, banyaknya pengguna internet akibat dari infrastruktur yang berkembang dan mudah mendapatkan smartphone, kita bisa ubah ke dalam bentuk implikasi. Jika infrastruktur yang berkembang dan mudah mendapatkan smartphone, maka pengguna internet banyak. Ya, jadi sebab akibat. Nah, ini itu akan sama dengan jika infrastruktur berkembang mudah mendapatkan smartphone, maka pengguna internet banyak, yaitu kalimat yang ada di option yang A. Selanjutnya, soal nomor 11. Jumlah pengguna internet yang berusia di bawah 55 tahun pada tahun 2016 adalah, kita lihat ya, di sana dikatakan 10% menggunakan internet berusia 55 tahun ke atas. Artinya, yang 55 tahun ke bawah ada 90% dari total. Total ada 132,7 juta jiwa, berarti 119,43 berusia 55 tahun ke bawah. Jadi nomor 11 ini jawaban kita adalah yang E. Soal nomor 12, dilihat dari pengguna internet, baik untuk konten komersial ataupun media sosial pada tahun 2016, berikut urutan dari jumlah pengguna terbanyak. Kita lihat sini. Ya, pengguna terbanyak berarti siapa? Online shop, Facebook, bisnis personal, YouTube, Twitter. Lihatnya sini ya. 62% online shop. Kemudian Facebook 54%. Bisnis personal 34,2%. Ya, selanjutnya setelah bisnis personal berarti ke YouTube
lanjut ke Twitter. Ya, di antara ini urutan yang paling benar hanya yang C. Walaupun beberapa ada yang dilewat ya, tapi tetap saja urutannya harus mengurut dari yang terbanyak ke yang terkecil. Oke, selanjutnya soal nomor 13. Selisih pengguna internet untuk konten komersial dan media sosial di tahun 2016 sebanyak. Lihat sini, konten komersial dan media sosial. Ya, katanya total pengguna konten komersial, kita totalkan yang ini ya. Ada 132,5 juta, sedangkan untuk pengguna internet, konten media sosial, ada 121,986 juta, sehingga selisihnya 10,6 juta, yaitu yang A. Oke, soal nomor 14. Jika di tahun 2017 pengguna Facebook menurun 5% dan pengguna Instagram naik 50% dari tahun 2016, maka selisih pengguna kedua media sosial tersebut di tahun 2017 adalah, kita lihat, Facebooknya menurun 5%, Instagram naik 50%. Ya, jadi asalnya si Facebook itu turun 5%, berarti 95% dari tahun 2016 ya, berarti 95% dari 71,6 juta, yaitu 68,02. Sedangkan Instagram naik 50%, berarti jadi 150% dari 19,9, yaitu 29,85, sehingga selisihnya 38,17 juta. Itu yang C. Soal nomor 15. Berdasarkan paragraf 3, jika saat ini negara lain tidak mudah menguasai bangsa Indonesia, maka katanya apabila moral generasi muda telah rusak, maka negara lain menguasai bangsa Indonesia dengan mudah. Berarti itu jika P, maka Q. Nah, di sini negasi Q. Negara lain tidak mudah menguasai, berarti pasti kesimpulan yang tepat adalah negasi P. Modal generasi muda bangsa tidak rusak. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B. Dan soal nomor 16. Di daerah A, penyalahgunaan internet ataupun media sosial dapat dipersempit, sedangkan daerah B tidak dapat dipersempit. Maka kesimpulannya, di sana dikatakan penyalahgunaan internet atau media sosial dapat dipersempit apabila pemerintah melakukan regulasi. Berarti penyebabnya itu apabila pemerintah melakukan regulasi ya. Kesimpulannya penyalahgunaan internet ataupun media sosial dapat dipersempit. Nah, di daerah A, penyalahgunaan internet ataupun media sosial dapat dipersempit, sedangkan daerah B tidak dapat dipersempit. Sehingga kesimpulannya, untuk yang A, kita nggak bisa menarik kesimpulan apa-apa. Ya, tapi untuk yang B, ya, karena tidak dapat dipersempit, berarti negasi Q. Berarti kesimpulannya, di daerah B tidak diberlakukan regulasi penggunaan internet. Berarti jawabannya adalah yang C. Oke, sekian pembahasan untuk penalaran umum TO14. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali di pembahasan selanjutnya. Terima kasih.